Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah juga untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita ini sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan, dari dua bacaan yang kita dengarkan hari ini, saya terperangkap dengan dua keutamaan yang ingin kita kembangkan. Pertama adalah hidup doa. Orang yang beriman tanpa doa sia-sia. Orang yang beriman pasti mengandalkan Tuhan dan mengandalkan doa dalam keseluruhan hidupnya. Dikatakan dalam lembaran Santa Faustina, manusia tanpa doa tidak pernah mengandalkan Allah. Yang diandalkan pasti adalah pemikirannya, kemampuannya, dan hanya itu. Catat baik-baik itu. Dan bagaimana itu menjadi sebuah catatan, benar juga ya. Kalau kita nggak pernah doa, lihatlah, kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri dan semuanya itu sia-sia. Maka dalam catatan bacaan pertama hari ini dikatakan dengan amat sangat jelas bahwa doa menjadi tanda bakti orang yang beriman kepada Tuhan dan menjadi sebuah catatan sejarah. Yang kedua, boleh dirumuskan mengenai kesaksian. Hidup Anda dan saya, apa yang kita imani dengan Allah, kelak adalah sebuah kesaksian. Jika iman Anda tanpa sebuah kesaksian,
itu pun tidak punya makna. Apa yang kita hidupi dalam hidup Anda dan saya beriman seperti ini bersaksi. Mulanya dengan ekaristi yang kita gali, kemudian kita boleh melayani, dan ketika kita boleh melayani, di situ Anda dan saya bersaksi. Unsur kesaksian sekali lagi digarisbawahi oleh Tuhan Yesus dengan iman. Dan contoh iman yang hari ini kita dengarkan adalah iman seorang perwira yang mendapati hambanya sakit. Dan ternyata di sini perwira ini maaf saja dikatakan di sini seorang donatur, ya. Lihat kalimatnya. Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Maka Anda harus baik-baik ya sama donatur, supaya sungguh-sungguh menjadi sebuah catatan bahwa mereka juga layak kita bantu lewat doa-doa. Dan Yesus disuruh demikian, nurut aja loh ya. Dan dalam catatan ini ternyata menjadi sebuah catatan. Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Kesaksian seorang iman perwira ini akhirnya menjadi bahan liturgi kita ketika kita bilang, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Iman perwira itu dimasukkan dalam liturgi gereja menjadi sikap iman Anda dan saya juga, supaya kita pun merasa diri tidak pantas dan biarkan Tuhan yang berkarya. Inilah kesaksian hidup Anda dan saya, harus hidup dengan kesaksian. Kalau kita boleh merenungkan keutamaan Yohanes Krisostomos, siapa dia? Dijuluki Krisostomos, artinya si mulut emas. Dia mampu berkata-kata dan berkhotbah, bahkan menusuk hati para pendengarnya sehingga mereka tersentuh. Saya kira khotbah intinya juga demikian. Bagaimana Anda merenungkan itu? Bukan bagusnya sebetulnya, tapi menyusun retorika itu sampai pada kedalaman menyentuh hati orang. Dan kalau sudah menyentuh hati orang, orang itu pasti akan berbuat. Daripada kita hanya omong biasa, formil-formil, tidak menyentuh, akhirnya membuat jemaatnya boring, bobo, miring. Kalau demikian, saudara terkasih, apa keutamaan yang bisa kita buat? Tidak lebih dan tidak bukan kesaksian. Ia pun lahir di Antioquia, berarti ini gereja jemaat Eropa Timur. Dan bagaimana Krisostomos ini adalah seorang baptisan dewasa. Dia pun akhirnya seorang pertapa, dan ia adalah bapa gereja awali. Pemikiran-pemikirannya menjadi inspirasi untuk Anda dan saya, termasuk kesaksian hidupnya. Saya berjumpa dengan guru agama waktu saya masih menjabat sebagai ketua katekise. Bagaimana kadang mendengarkan guru-guru agama yang berkeluh kesah, Romo, murid-murid kita ini imannya kurang mendalam. Apa yang harus dibuat? Ya kita perbanyak siapa guru-guru yang bisa mengajarkan itu. Disurvei di sekolah dan ternyata di sana tidak dijumpai saksi-saksi itu. Jadi dengan kata lain, nggak ada kesaksian, nggak ada yang memberi kesaksian, gimana orang atau iman anak dapat berkembang. Ini keprihatinan saudara-saudara terkasih, tidak dijumpai saksi, itu memang memberi kita keprihatinan. Semoga gereja Anda dan saya banyak yang dipilih untuk bersaksi, menjadi ketua lingkungan, menjadi ketua RT RW, bersaksi tentang kebenaran, kejujuran. Saya kira itu adalah sebuah pewartaan yang tak pernah berhenti. Mari hidup kita syukuri dengan doa dan kesaksian, agar hidup Anda dan saya
boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Setelah membaca bacaan hari ini dan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita menjawab beberapa pertanyaan untuk meneguhkan kita hari ini. Pertanyaan pertama adalah, Yesus datang ke Kapernaum dengan tujuan A. Menyembuhkan seorang hamba perwira yang sedang sakit. B. Hanya sedang jalan-jalan dan belanja. C. Sedang mencari murid-murid di Kapernaum. Pertanyaan kedua. Hamba seorang perwira sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya supaya A. Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. B. Yesus datang dan menghiburnya sehingga tidak bersedih. C. Yesus datang dan kemudian berpesta di rumahnya. Pertanyaan ketiga. Orang tua-tua Yahudi meminta Yesus datang menolong perwira itu karena A. Perwira itu layak ditolong sebab ia mengasihi bangsa Yahudi dan menanggung pembangunan rumah ibadat. B. Perwira itu layak ditolong sebab ia sangat bermurah hati, sering memberikan banyak perhatian, banyak uang kepada orang tua-tua Yahudi. C. Perwira itu layak ditolong sebab dia orang Roma dan sangat berkuasa. Pertanyaan keempat. Di dalam khotbahnya dalam homili dari Romo Rudi Hartono dikatakan ada dua keutamaan yang patut kita kembangkan, yaitu A. Hidup doa. B. Kesaksian. C. Hidup doa dan kesaksian. Pertanyaan kelima. Doa merupakan tanda bakti. A. Orang beriman kepada Allah. B. Orang tidak mengerti mengenai Allah. C. Orang hanya iseng-iseng saja. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.